barang siapa yang membaca, subhanallah subhanallah 33 kali setelah selesai sholat, summa hamidallah salasan wa salasin, kemudian membaca hamdalah 33 kali, summa kabbarollaha, kemudian, bertakbir, Allahu Akbar 33 kali, gitu. Kemudian diakhiri dengan membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Eee, Membaca tahlil 1 kali, maka kata Rasulullah di dalam hadis itu, "Ghufirat khotoyahu walau kanat kal zabadil bahar," gitu. Diampuni segala kesalahannya meskipun kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Jadi disunahkan makanya kita membaca subhanallah 33 kali, membaca hamdalah 33 kali, dan membaca takbir 33 kali, kemudian disempurnakan menjadi 100 dengan membaca tahlil 1 kali. Setelah selesai sholat, itu dengan membaca itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kita meskipun dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Itu disebutkan dalam hadis. Tapi menurut para ulama ini adalah dosa-dosa yang kecil. Jadi dosa-dosa kecil tuh kita tidak minta ampun pun, meski kita tidak minta ampun, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satunya tadi dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Dan tahlil 1 kali. Itu. Sedangkan dosa kecil kita itu kan banyak sekali gitu. Mungkin dalam 1 menit saja sudah banyak dosa kita. Gitu. Kan dosa itu tidak selalu sesuatu yang bersifat zahir. Sesuatu yang tersirat saja dalam hati, misalnya kedengkian kepada orang, kesombongan, keujuban dalam hati gitu. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang terjadi, atas apa yang menimpa kepada kita. Itu semuanya kan tidak terlihat secara zahir, tapi dalam hati. Itu termasuk sebuah maksiat juga sebenarnya. Dan dibersihkanlah hal-hal semacam itu dengan tadi gitu. Sehingga orang kalau misalnya sholat saja itu sebenarnya sudah merupakan sarana untuk mensucikan diri kita. Nah itu ditambah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah, itu ya disempurnakanlah. Nah itu, jadi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Gitu. Maha suci Engkau ya Allah, gitu. La ilma lana, gitu. Terus ini pengakuannya. Setelah mengakui kesucian Allah, gitu. Kemudian malaikat mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu apapun pada kami, gitu ya. Illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi semua ilmu, semua yang kami ketahui itu seluruhnya sumbernya adalah dari Engkau ya Allah. Jadi kalau Engkau nggak memberitahu, nggak mengajarkan, itu dari mana kami akan tahu? Jadi ketika ditanya itu nggak jawabnya bukan aku tidak tahu ya Allah. Tidak bacanya, tapi jawabnya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau, kaf, kaf di sini adalah domir mukhotob, domir orang kedua yang diajak bicara. Innaka. Lalu dikuatkan lagi dengan kata anta. Sesungguhnya engkau. Engkau ya Allah gitu. Jadi
lafad anta itu takkidun, penguat lil kafi untuk huruf kaf, domir huruf kaf ini gitu. Gening suka ada di itu. Kamu, iya kamu, gitu maksudnya. Itu teh penguat. Innaka, sesungguhnya engkau. Engkau ya Allah, al-alimul hakim, yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Al-alimu, maha mengetahui segala, gitu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Al-hakimu, maha bijaksana. Hakim itu mengetahui akibat segala sesuatu, atau kenapa sesuatu itu terjadi, mengapa sesuatu itu dilakukan. Itu Al-Hakim tuh di situ. Jadi Allah tahu apa yang akan terjadi apabila manusia itu diturunkan ke bumi. Apa maksudnya gitu. Itu Al-Hakim. Makanya kan ada istilahnya itu orang bijak gitu. Orang bijak itu kan kalau menilai sesuatu itu nggak langsung memberikan menjas gitu ya, menghakimi. Nah, tidak gitu. Ketika sesuatu itu terjadi atau seseorang melakukan sesuatu kesalahan misalnya, itu nggak langsung dimarahin tuh kalau orang bijak. Dilihat dulu akar masalahnya apa gitu. Terus apa akibatnya ke depan kalau dimarahin gitu. Apa yang akan dilakukan pada orang yang melakukan kesalahan ini supaya ke depannya tidak malah jadi lebih parah lagi kesalahannya. Itu orang bijak, hakim disebutnya itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu Al-Alimul Hakim. Maha mengetahui dan maha bijaksana. Alladzi la yakhruju syai'un an ilmihi wa hikmatihi. Yakni Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak keluar sesuatu pun an ilmihi dari pengetahuannya, wa hikmatihi dan dari kebijaksanaannya. Qala berfirman Allah taala. Nah, setelah mendengar ucapan para malaikat itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Ya Adamu, ambihum." Wahai Adam, ambihum, beritahukanlah kepada mereka para malaikat. Anbi itu bermakna akhbir. Kasih tahu. Akhbir itu kan kabarkanlah. Anbi, beritahukanlah. Bedanya kata anbi atau anba'a yunbi'u dengan akhbaro yukhbiru. Kalau akhbaro itu sifatnya umum. Kalau anba'a yunbi'u itu sifatnya mengabarkan atau memberitahu sesuatu yang besar. Urusan yang besar. Gitu. Ya Adamu ambihum. Beritahukan kepada mereka, para malaikat, bi asma'ihim. Tentang nama-nama. Nama-nama itu al-musammayat. Apa-apa yang tadi disodorkan kepada para malaikat untuk disebutkan namanya, disodorkan pula tuh kepada Nabi Adam. Adam sebutkan itu nama-nama al-musammayat yang para malaikat tidak tahu tentang itu. Kemudian fasamma kulla syai'in bismihi. Kemudian Nabi Adam menyebutkan segala sesuatu itu, semua al-musammayat itu bismihi. Bismihi dengan namanya, menyebutkan semua namanya. Wa dzakara, bahkan hikmatahu, hikmahnya. Mengapa itu diciptakan? Untuk tujuan apa diciptakan? Dan akan berakibat apa itu? Misalnya tumbuh-tumbuhan gitu kan. Ada tumbuhan beracun, ada tumbuhan yang bisa jadi obat gitu. Ada buah-buahan yang bisa dimakan, ada buah-buahan yang tidak bisa dimakan, ada hewan-hewan yang kalau dimakan thayyib gitu, membuat badan kita menjadi kuat gitu. Ada hewan
binatang-binatang yang justru